Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Pemirsa dimanapun kalian berada, marilah kita ketahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah dijelaskan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjalankan, untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu perlu kita fahami, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada sesuatu hal, maka tentu di situ terdapat kemanfaatan, terdapat keberuntungan bagi siapapun yang melaksanakannya. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, maka pasti di situ terdapat keburukan, terdapat kerugian bagi siapapun yang melanggar atas perintah-perintah atau larangan-larangan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan puasa, maka pasti kemanfaatan, keberuntungan itu akan kita dapatkan jikalau kita benar-benar melaksanakan perintah Allah tersebut. Puasa, di dalam ibadah puasa, menjalankan puasa ini tentu kita mendapatkan kemanfaatan. Sebagaimana dijelaskan di banyak penelitian, di banyak literatur dan keterangan, bahwasanya puasa mampu menstabilkan gula darah, mampu menurunkan kadar atau tekanan darah tinggi, sehingga bisa mencegah atau meminimalisir penyakit generatif seperti hipertensi, diabetes, dan beberapa penyakit yang lainnya seperti jantung, stroke, dan sebagainya. Oleh karenanya, kita sebagai umat Islam, orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jalankan perintah Allah ini dengan sesungguh-sungguhnya, dengan semangat ibadah yang karena Allah dan Rasulnya, menjalankan perintahnya. Begitu juga kita jangan sampai salah faham ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita makan dan minum, mencegah kita di siang hari untuk mengkonsumsi makanan dan minuman. Itu juga memerlukan, menunjukkan di situ ada kemanfaatan. Sebagaimana ketika Allah mengharamkan, ketika Allah melarang, itu kita sebut dengan sesuatu yang haram. Yang mana haram ini berasal dari kata harrama yuharrimu tahriman. Juga berasal dari akar kata haruma yahrumu hurmatan. Bahwasanya sesungguhnya ketika Allah melarang sesuatu, melarang, mengharamkan sesuatu, Allah ingin memberikan hurmah. Haruma yahrumu hurmatan. Allah ingin memberikan manusia, memberikan orang beriman itu sebuah kehormatan, kemuliaan. Sebagaimana kita ketahui, Masjidil Haram itu bukan masjid yang diharamkan, akan tetapi Masjidil Haram adalah masjid yang penuh akan kehormatan, yang penuh akan kemuliaan.
Oleh karenanya, mari kita sadari betul bahwasannya Allah melarang, Allah mengharamkan sesuatu kemaksiatan, suatu dosa. Kita jangan salah faham, sesungguhnya bukan berarti Allah ingin memenjarakan kita, Allah mengurung kita atas ketentuan-ketentuannya, tidak. Akan tetapi Allah ingin memberikan kita sebuah kehormatan, kemuliaan, agar jangan sampai seorang mukmin, seorang muslim jatuh ke dalam perbuatan yang hina dina. Hadirin pemirsa dimanapun kalian berada, kelanjutan daripada ayat tersebut, la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kamu semuanya bisa melaksanakan ketakwaan dengan baik. Di dalam ayat yang lainnya Allah menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita sudah mendapatkan predikat takwa, bisa melaksanakan ketakwaan dengan baik, maka tentu insya Allah segala macam problem dalam kehidupan kita, segala bentuk halangan, rintangan, masalah yang terjadi di dalam hidup kita, Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang bertakwa tadi. Karena sejatinya ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu adalah bukti nyata kasih sayangnya. Allah melarang sesuatu, mensyariatkan sesuatu, itu bukti nyata cinta kasihnya kepada hambanya. Hadirin pemirsa dimanapun kalian berada, tentu kita semuanya, setiap individu daripada kita ingin memperoleh kebahagiaan, ingin memperoleh cinta kasih sayangnya. Karena kata menurut Abdullah bin Alawi Al-Haddad, cara untuk meraih kebahagiaan itu cuman ada satu cara, yang mana tanpa satu ini mustahil kebahagiaan itu didapatkan. Apa itu? Yakni mendekatkan diri kepada zat yang memberikan, menciptakan kebahagiaan itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Menariknya, puasa itu berasal dari kata Sangsakerta, upa dan wasa. Upa menunjukkan arti taqarrub ilallah, dan wasa adalah wahidul ahad. Banyak sekali pengertian atau keterangan yang menjelaskan hal ini, sehingga puasa adalah bentuk mendekatkan diri, mendekatkan taqarrub kepada zat Allah, zat wahidul ahad, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah Tuhan yang maha atas segalanya, yang bisa mengeluarkan kita dari problem-problem kita, masalah-masalah kita di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, marilah kita di bulan puasa Ramadan ini menjalankan ibadah puasa ini dengan serius, dengan semangat, agar kita bisa merasakan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua berhasil meraih predikat takwa, sehingga kita bisa menjalankan keselamatan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.